Selamat sore Bu Indria, perkenalkan nama saya Gabriel Anges. Pada kesempatan saat ini saya ingin mempresentasikan tentang bisnis model. Saya mengambil rencana plan bisnis itu adalah Heavenly Spa. Sebelum kita ke next slide, saya mau kasih tahu dulu kenapa saya ngambil tema Heavenly Spa. Karena pada zaman sekarang, khususnya kaum Gen Z dan milenial, itu banyak banget yang jompo. Jadi kayak butuh treatment khusus bagi cewek-cewek. Ini kalau untuk spa, massage, pijat itu bisa dilakukan oleh cewek maupun cowok. Tapi ini saya ke yang female saja. Nah, ini kayak spa, jadi kayak Heavenly Spa, kayak surganya spa gitu. Nah, ini berikut visi dan misi yang akan saya presentasikan. Visinya pertama, menjadi spa terkemuka yang memberikan pengalaman relaksasi dan penyembuhan terbaik, menciptakan ketenangan tubuh dan pikiran, serta mendukung kesejahteraan holistik setiap pelanggan. Yang misi yang pertama itu memberikan layanan terbaik, menyediakan layanan yang kualitasnya premium. Terus yang kedua ada promosi kesejahteraan holistik, menerapkan konsep kesejahteraan yang menyeluruh, body, mind, and soul, dengan berbagai pilihan perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi individu. Yang ketiga itu ada inovasi berkelanjutan. Itu kita sendiri akan terus berinovasi dengan memperkenalkan teknik spa terbaru dan produk berkualitas tinggi untuk menjaga kepuasan pelanggan dan tetap relevan di pasar yang kompetitif. Jadi persaingannya nggak selalu melulu tentang kita yang terbaik. Terus yang keempat ada mengedepankan keberlanjutan dalam praktik operasional, termasuk penggunaan bahan alami, ramah lingkungan, dan teknologi yang mendukung praktik spa yang berkelanjutan dan etis. Nah, untuk pada di sini, what is the business model canvas? Alat visual yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan menganalisis model bisnis suatu perusahaan. What is the use of the business canvas? BMC. Business model canvas menyajikan gambaran keseluruhan tentang bagaimana suatu bisnis menciptakan, mengirimkan, dan memperoleh nilai, value creation, delivery, and capture dalam format yang mudah dipahami dan sistematis. Berikut adalah 9 element of the business canvas model. Yang pertama ada customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key research, key activities, key partnership, and cost structure. Nanti di 9 elemen ini saya akan menjelaskan di berbagai slide yang next slide-nya gitu. Yang pertama ada customer segment. Elemen ini mendefinisikan berbagai kelompok orang atau organisasi yang ingin dilayani dalam bisnis ini. Elemen ini mengidentifikasikan target pelanggan dan kebutuhan spesifik pelanggan. Pelanggan retail dan pribadi, ada pelanggan bisnis, hotel atau resort, pelanggan premium, pelanggan yang mencari produk atau layanan berkualitas tinggi dan siap membayar lebih. Yang pertama itu pelanggan retail atau pribadi. Itu kayak pelanggan yang baru reservasi atau pelanggan yang baru akan mengunjungi si Heavenly Spa ini. Kalau pelanggan bisnis atau hotel atau resort, itu pelanggan yang diarahkan mungkin dari hotel atau resort untuk kayak kita ada kerjasama di dalam customer segment ini gitu. Jadi kayak misalnya kita kerjasama dengan beberapa hotel atau resort gitu. Jadi nanti hotel atau resortnya itu menarik pelanggan atau tamu mereka untuk spa di Heavenly Spa gitu. Untuk pelanggan premium ini, pelanggan yang mencari produk atau layanan berkualitas tinggi dan siap membayar lebih. Itu maksudnya kayak jadi kitanya juga berani untuk bilang ke pelanggan kalau kita ini mempunyai spa premium. Jadi pelanggan itu nyari kita karena memang dia tahu kualitas yang kita pakai itu premium gitu. Untuk nextnya itu value proposition.
Proporsi nilai adalah penawaran yang unik dan berbeda yang diberikan perusahaan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan. Ini adalah alasan mengapa pelanggan memilih produk atau layanan perusahaan dibandingkan dengan pesaing. Value proposition di sini ada 4, ada produk inovatif, harga yang lebih murah, kualitas yang lebih baik, dan kenyamanan. Produk inovatif ini maksudnya kita mempunyai banyak produk yang akan terus revenue, dan yang kedua ada harga yang lebih murah, mungkin itu bisa disamakan dengan kayak mungkin diskon atau seperti diskon atau mungkin kayak bundling ya, jadi kayak mungkin beberapa treatment nanti dapatnya treatment ini gitu. Terus yang ke kualitas yang ketiga itu ada kualitas lebih baik. Jadi kita itu percaya dan yakin kalau kita memberikan value kepada pelanggan karena kita mempunyai kualitas spa yang lebih baik gitu, mulai dari segi materi, dari bahan baku dan lain-lainnya gitu. Untuk kenyamanan kita mempunyai kayak suatu mungkin kayak ruangan, lokasi, dan mungkin kenyamanan yang bisa diterima oleh pelanggan. Berikutnya ada channel. Saluran adalah channel atau saluran adalah cara perusahaan menghubungkan dan menyampaikan proporsi nilai kepada pelanggan. Ini mencakup berbagai media. Ada komunikasi, distribusi, dan penjualan. Channel terbagi di Heavenly Spa ini ada 5, yaitu website, toko fisik, reservasi, aplikasi mobile, media sosial, distributor, dan endorsement. Yang pertama itu website, mungkin ada yang nge-link ke website-website, jadi kita menyediakan link untuk diklik mungkin melalui aplikasi seperti Instagram, kan di situ biasanya ditaruh ada kayak bio yang kita itu ada link website, itu ada mungkin WhatsApp, reservasi by Traveloka atau lain-lainnya. Untuk toko fisik reservasi ini adalah ya kayak pelanggan datang langsung atau kita mempunyai banner yang besar gitu, jadi kayak pelanggan langsung tertarik. Terus yang ketiga adalah aplikasi mobile dan media sosial. Ini terbagi sebagai Instagram mungkin, YouTube, atau mungkin review-review orang-orang. Dan terlebih lagi mungkin kalau media sosial lebih ke TikTok ya. Sekarang orang kan bisa nyari tuh kayak spa terbaik atau spa termurah atau diskon spa apa aja, mungkin kayak gitu ya. Untuk distributor itu kayak pelanggan yang distributor, jadi kayak mungkin kita mempunyai karyawan yang mungkin bisa mengenalkan produk atau bisnis ini ke luar gitu. Seperti misalnya kayak ada OB atau staff atau admin yang bekerja di Heavenly Spa bisa mengenalkan bisnis kita keluar kalau misalnya bisnis kita itu premium dan bagus gitu. Untuk endorsement ini kita mungkin akan kayak kerjasama kepada artis-artis, mungkin kayak influencer yang mungkin banyak sekali menarik pelanggan ya. Jadi kayak ada endorsement, namanya kalau sekarang bilangnya endorsement gitu. Jadi kita menyampaikan melalui masyarakat atau pelanggan lain-lain melalui endorsement, melalui artis-artis dan selebgram gitu. Nah, selanjutnya ada customer relationship. Bagaimana berinteraksi dengan pelanggan mereka sepanjang perjalanan pelanggan. Ini meliputi cara perusahaan menarik, mempertahankan, dan mengembangkan hubungan dengan pelanggan. Ada 3, yang pertama layanan pelanggan pribadi, dukungan online, dan program loyalitas. Kalau yang pertama itu layanan pelanggan pribadi, mungkin yang udah repeat ke kita, ke Heavenly Spa untuk jadi kayak relation aja gitu. Jadi kayak ya dia emang dia percaya kalau misalnya spa kita itu memang bagus gitu. Jadi kayak dia repeat aja gitu. Terus kayak untuk dukungan online ya mungkin untuk dukungan online itu bisa dilihat dari layanan media sosial gitu ya. Jadi dari review-review yang udah berkunjung ke Heavenly Spa. Terus yang ketiga program loyalitas, yang mungkin itu yang banyak mungkin loyalitas lebih ke pelanggan hotel atau resort yang mungkin bisa jadi kayak bisa relation aja ke dari hotel ke kita gitu, jadi loyal aja gitu. Terus nextnya ada revenue stream.
Sumber pendapatan adalah cara perusahaan menghasilkan uang dari segmen pelanggan mereka. Ini bisa mencakup berbagai aliran pendapatan seperti penjualan produk, langganan, biaya penggunaan, atau pendapatan iklan. Yang pertama adalah penjualan produk, langganan bulanan, biaya penggunaan perlayanan. Untuk yang pertama adalah penjualan produk, mungkin kita akan menjual produk-produk kayak mungkin lotion, scrub, mungkin bisa kayak sabun cuci tangan, sabun mandi, mungkin bahkan sampo. Cuman kalau sampo mungkin kayaknya enggak, karena ini khusus ke spa aja, jadi ke body massage gitu mungkin. Dan langganan bulanan ini kayak lebih ke, jadi kayak customer kita kayak misalnya ada deposit sekitar misalnya 1 juta untuk beberapa kali treatment gitu. Jadi kayak pelanggan kita itu aja, jadi tapi mereka tetap kasih deposit ke kita untuk mereka bisa menggunakan treatment kita, mungkin kayak setahun bisa 6 kali gitu. Untuk biaya penggunaan perlayanan itu mungkin jadi dari diskon-diskon atau ya repeat order dari pelanggan tersendiri, dari customer sendiri. Untuk yang selanjutnya ada key research. Sumber daya utama adalah aset yang diperlukan perusahaan untuk menciptakan dan menyampaikan nilai kepada pelanggan. Ini bisa berupa sumber daya fisik, intelektual manusia, atau finansial. Ada 4. Yang pertama pabrik, teknologi, tim pengembangan, merek, paten. Pabrik ini mungkin dari key research sendiri itu kayak pengelolaan dari mungkin bahan baku yang kita pakai, dan bahan baku mulai dari bangunan, mungkin ada bantal, handuk, dan lain-lain gitu. Untuk teknologi sendiri itu mungkin lebih ke alat-alat yang kita gunakan. Misalnya selain kita menggunakan sumber daya manusia, kita juga menggunakan alat-alat misalnya kayak facial atau mungkin alat pijit yang buat body. Dan untuk tim pengembangan ini sendiri kita mempunyai tim business development tersendiri, itu untuk pengembangan produk mulai dari jasa dan layanan. Itu kita bisa kayak terus revenue ya, recharge ke pelanggan dan lain-lain. Dan mungkin ke bagian staff, karyawan juga itu masuknya dalam key research. Untuk merek paten itu tersendiri itu kita menggunakan merek Heavenly Spa sendiri, yang diracik sendiri menggunakan bahan-bahan alami. Jadi makanya kita mempunyai merek dari mungkin dari beberapa kondimen seperti kayak sabun, lulur, dan lain-lain. Untuk patennya itu lebih ke bahan-bahan yang kita gunakan. Bahan-bahan yang kita gunakan ini kebetulan bahan-bahan alami. Jadi kita alami yang kita racik sendiri gitu. Mungkin di pabrik sendiri. Nah, untuk key activities, aktivitas utama merujuk pada tugas dan proses utama yang harus dijalankan untuk model bisnis. Aktivitas ini langsung berhubung dengan proporsi nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Ada 4. Yang pertama pengembangan produk, pemasaran, pelayanan pelanggan, manajemen rantai pasokan. Yang pertama adalah pengembangan produk. Itu kita berkembang terus dalam pengembangan produk yang bisa kita lakukan untuk kebutuhan pelanggan. Misalnya kalau zaman sekarang maunya kulitnya glowing gitu, jadi kayak kita research terus apa yang harus kita lakukan, gimana caranya bikin cewek perempuan glowing, mungkin dengan olive oil atau mungkin dengan bengkoang dan lain-lain gitu. Untuk pemasaran sendiri ya kita lakukan pemasaran dengan yang cara kayak pemasaran secara langsung maupun dari media sosial maupun dengan online shop. Kayak kita buka dari Shopee ataupun Tokopedia buat link pemasaran kita. Jadi kita menjual beberapa produk. Jadi kita nggak hanya menjual treatmentnya saja gitu. Untuk pelayanan pelanggan, ya kita melayani pelanggan itu customer ya di tempat treatment, di tempat spa kita secara fisik gitu. Kalau untuk pelayanan pelanggan mungkin nextnya kalau misalnya bisa sudah besar, mungkin itu bisa lebih ke
home service kali ya. Kalau untuk layanan pelanggan itu kayak mungkin kalau misalnya kita layanan udah banyak, karyawan juga udah banyak, mungkin kita akan kayak ada menyediakan layanan home service. Jadi kayak minimal berapa treatment itu kita dapat, bisa home service dapat diskon gitu. Nanti kitanya sendiri datang ke customernya untuk melakukan service, home service itu gitu. Bisa dilakukan di rumah, mungkin di kantor, mungkin kalau misalnya ada yang butuh, atau misalnya mungkin ibu-ibu arisan yang membutuhkan kita atau gimana, ntar mungkin bisa panggil Heavenly Spa untuk bisa dilayanin, di service gitu. Manajemen rantai pasokannya sendiri ya mungkin dari dari relation aja antara pelanggan dan lain-lain ya. Pelanggan mungkin baik dari yang datang langsung ataupun dari media sosial. Dan selanjutnya adalah key partner. Ini adalah mitra atau organisasi yang bekerja sama dengan perusahaan untuk menjalankan model bisnis mereka. Mitra bisa berupa pemasok, mitra distribusi, atau pihak lain yang membantu perusahaan mencapai tujuan bisnis. Dengan bekerja sama, perusahaan dapat mengurangi biaya, meningkatkan kapasitas, atau mengakses sumber daya yang tidak dimiliki sendiri. Ada 3. Yang pertama adalah pemasok bahan baku, perusahaan pengiriman, dan mitra teknologi. Pemasok bahan baku ini mungkin yang kayak dari pabrik ke Heavenly Spa-nya, atau mungkin dari ke owner. Dan untuk perusahaan pengiriman itu ya mungkin kita kerjasama, kita kebetulan kerjasama nanti mungkin ada beberapa kayak seperti JNE, Tiki, atau mungkin layanan ojek online kayak ojek Gojek instan gitu ya. Untuk mitra teknologi mungkin kita lebih ke partner development dalam teknologi aja, bagaimana caranya kayak teknologi apa sih yang harus kita gunakan untuk bisa terus melakukan teknologi baru gitu di dalam Heavenly Spa ini gitu. Jadi kita nggak ketinggalan, biarpun kita nggak ketinggalan tapi kita tetap mempertahankan visi dan misi kita di dalam Heavenly Spa ini gitu. Untuk cost structure ini adalah semua biaya yang terkait dengan menjalankan model bisnis. Biaya-biaya ini bisa berasal dari sumber daya utama, aktivitas utama, dan hubungan dengan mitra bisnis. Pemahaman tentang struktur biaya membantu perusahaan mengelola anggaran dan memastikan operasi yang efisien. Yang pertama ada biaya produksi, biaya pemasaran, gaji karyawan, dan operasional. Cost structure ini meliputi 4 elemen ini, yaitu ya kayak biaya produksi itu berapa aja sih yang kita gunakan. Biaya produksi dalam mungkin lebih ke pabrik ya, terus biaya pemasaran itu lebih ke endorsement, mungkin endorsement artis atau selebgram. Mungkin kita mempunyai biaya development tersendiri ya, karena biaya pemasaran ini merupakan biaya terbesar untuk bisa cost ke bisnis ini gitu. Untuk gaji karyawan ini pasti sudah ada dalam structure, karena kan gaji karyawan itu kan emang udah pasti gitu, dan jumlah karyawan juga pasti. Untuk biaya operasional ini mungkin kayak seperti biaya lebih ke biaya tak terduga, apa saja yang akan kita butuhkan kayak. Dan ini tidak ini biaya operasional ini saya masuknya di opsional aja sih, kayak jadi bisa ada, bisa enggak, dan mungkin bisa lebih meningkat atau mungkin bisa lebih di bawah anggaran gitu ya. Nah, berikut adalah 9 model 9 element business model canvas yang sudah saya jelaskan tadi. Berikut adalah ada key partner, key activities, key research, value proposition, customer relation, channel, customer segment, cost structure, dan revenue stream. Untuk kesimpulan pada Heavenly Spa business model yang saya bikin ini ialah dengan menekankan kepada berkelanjutan, produk alami, dan layanan yang disesuaikan, Heavenly Spa dapat menarik berbagai segmen pelanggan, dari pelanggan yang mencari relaksasi hingga pelanggan yang peduli lingkungan. Selain itu, dengan sumber saluran distribusi yang efektif seperti kemitraan dengan hotel atau saluran online, serta program loyalitas pelanggan, Heavenly Spa mampu mempertahankan pelanggan setia dan memperluas basis pelanggan baru. Model bisnis ini juga menunjukkan bagaimana spa dapat menggabungkan aktivitas utama dan sumber daya yang tepat untuk menciptakan proporsi nilai
yang membedakan mereka dari pesaing di pasar yang sangat kompetitif. Dengan manajemen biaya yang cermat dan pemanfaatan mitra strategis, Heavenly Spa dapat menciptakan pendapatan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, bisnis model Canvas ini memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana Heavenly Spa mengelola aspek operasional dan strategi untuk menciptakan dan mempertahankan nilai bagi pelanggan. Nah, sekian presentasi ujian akhir semester saya di dalam mata kuliah permodalan bisnis. Lebih kurangnya mohon maaf. Selamat sore.